Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PPKN kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi yang kini telah memasuki kelas 7 SMP. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Bagian A, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi sebelumnya, mari kita lihat video perjuangan bangsa Indonesia dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara berikut ini. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, kalian tadi sudah melihat video perjuangan bangsa Indonesia dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi bagian A, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi, BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Kita lihat sidang resmi. Nah, sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana pada sidang ini membahas tentang dasar negara. Terus sidang yang kedua itu berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sekarang kita akan membahas sidang tidak resmi. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI, Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangi In dan kali ini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sekarang kita akan membahas bagian kedua yaitu perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar Indonesia Merdeka dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin, yang kedua adalah Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Baik, mari kita bahas usulan dasar negara yang dikemukakan oleh 3 perumus dasar negara tadi, yaitu yang pertama Mr. Muhammad Yamin. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga,
pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan sosial. Selanjutnya, konsep dasar negara yang dikemukakan oleh Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia Merdeka adalah yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Yang terakhir, konsep dasar Indonesia Merdeka oleh Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Rumusan dasar negara yang diusulkan oleh beliau adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Oke, sampai di sini pembelajaran pada hari ini, dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Adapun tugas kalian adalah mengerjakan soal pada halaman 31, uji kompetensi 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.